Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang dengan cahaya iman dan Islam. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Yustia Fitriyanti dengan NPM 2213043042, Prodi Pendidikan Tari. Baiklah, saya di sini ingin membahas tentang seni tari dalam pandangan Islam. Pada aspek berkesenian, seni dalam pandangan Islam merupakan manifestasi pengalaman estetika dalam jiwa manusia. Seni lahir dari sisi terdalam manusia, didorong dengan kecenderungan seniman kepada yang indah. Apapun jenis keindahan itu. Muhammad Quraisin, Hisab 2000, halaman 355. Kesenian dalam berbagai wujudnya merupakan bentuk aktualisasi ekstensi manusia dalam berbudaya. Dorongan tersebut merupakan naluri manusia atau fitrah yang dianugerahkan Allah kepada manusia. Kemampuan manusia dalam berkreasi atau berkesenian dan berekspresi merupakan salah satu unsur yang membedakan antara manusia dengan makhluk yang lainnya. Melalui seni, manusia dapat merasakan kenikmatan atau nikmat batin sebagai akibat dari refleksi perasaan terhadap stimulus yang diterimanya. Kenikmatan ini muncul ketika manusia dapat menangkap dan merasakan simbol-simbol estetika dari pencipta seni. Oleh karena itu, sering dikatakan bahwa nilai seni sebagai nilai spiritual atau Rajoyo 1994. Al-Quran menyebutkan bahwasanya Islam adalah agama fitrah. Konsekuensi dari hal tersebut, Islam mendukung kesenian selama ekspresi dan manifestasi kesenian tersebut lahir dan mendukung fitrah manusia yang suci. Oleh karena itu, Islam bertemu dengan seni dalam jiwa manusia. Samsul Hidayat 2001 halaman 27. Tujuan dan fungsi seni dalam Islam merupakan penopang dan pembantu ajaran Al-Quran, yakni menghantarkan pada kesadaran terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui keindahan bentuk, warna, dan bunyi yang mampu memikat. Dengan kata lain, seni mampu menghantarkan manusia pada yang tak terhingga dan bertindak sebagai sarana untuk mencapai yang maha benar. Syahid Hausin Nars 1994 halaman 219. Prinsip dasar estetika atau keindahan adalah pandangan dunia tauhid. Dengan demikian, estetika merupakan bagian dari ekspresi tauhid inti ajaran Islam yang membawa kesadaran kepada ide transenden. Pengalaman estetik akan tertuang dalam bentuk seni. Seni yang diekspresikan melalui gerakan akan menciptakan gerakan tari yang indah. Segala sesuatu yang tidak ada di alam adalah transenden. Suatu kesenian dapat dikatakan seni Islam atau seni Islamis jika hasil seni itu mengungkapkan pandangan hidup kaum muslimin atau konsep tauhid. Walaupun seniman yang membuat objek seninya tidak seorang muslim, ungkapan arsitek seni Islam memiliki karakteristik yang membedakan dengan seni yang lainnya, yaitu pertama, seni Islam bercirikan abstrak dan mujarad. Alam dalam pandangan seni Islam merupakan salah satu kreasi seni Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat dirasakan dan diraba. Berbeda dengan seni figural yang memandang alam hanya ilusi yang dinafikan. Kedua, seni Islam bercirikan struktur modular. Artinya dalam karya seni Islam senantiasa dibangun dari atau bentuk-bentuk yang lebih kecil pada akhirnya bergabung menjadi bentuk yang lebih kompleks. Yang ketiga, yaitu seni Islam bercirikan gabungan berurutan. Artinya dalam berbagai bentuknya, seni suara, ruangan, dan gerak seni Islam tersusun dari komponen kecil yang bergabung secara berurutan. Gabungan berurutan yang lebih besar tersebut adalah kenyataan tidak menafikan keberadaan komponen yang lebih kecil. Justru, gabungan-gabungan tersebut disambung dengan komponen yang lebih besar yang membentuk gabungan yang lebih kompleks. Keempat, seni Islam bercirikan perulangan.
Artinya, dalam berbagai coraknya, seni Islam mengandung model perulangan yang berupa perulangan motif, struktur modular maupun kombinasi berurutan. Manifestasinya dari ciri ini dapat dilihat dalam Al-Quran. Hal ini menunjukkan bahwa seni Islam merupakan karya Maha Agung yang menakjubkan karena menciptakan suatu perulangan yang disertai keseragaman makna dan bunyi merupakan hal yang tidak mudah. Kelima, itu seni Islam bercirikan dinamis. Artinya dalam karya-karya seni Islam senantiasa melalui lingkungan masa atau seni yang meliputi lingkungan masa adalah seni sastra dan seni musik. Terdapat beberapa norma dalam Islam yang mengatur dalam berkesenian, yaitu yang pertama, tidak ada nilai unsur-unsur bertentangan dengan Al-Quran. Yang kedua, tidak melukis sesuatu yang bernyawa dan pornografi. Yang ketiga, menghindari tasyabuh atau meniru-niru dan tabaruj atau memamerkan kecantikan. Yang keempat, selalu menjalin tali persaudaraan dengan mengedepankan toleransi. Yang kelima, yaitu dilarang menciptakan hikayat yang menciptakan dewa-dewa yang mengkritik Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, dilarang menampilkan drama dan film yang melukiskan kekerasan, kebencian dan kekejaman. Yang ketujuh, tidak berlebihan dalam segala hal. Nah, iringan seni tari yang berupa iringan lagam, gamelan, dan salawatan. Melalui salawatan, para penikmat seni diajak untuk mendengar dan memuji pujian-pujian kepada Nabi Muhammad SAW. Lirik dan alat musik gamelan melambangkan dakwah Wali Songo yang melakukan dakwah kultural dengan budaya Jawa. Gamelan mengingatkan kewajiban manusia untuk senantiasa berdakwah kepada dirinya sendiri, keluarga dan masyarakat sekitar, memikirkan ayat-ayat kauniyah, menuntut untuk mengingat nikmat dan cipta Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan sikap dan memiliki keyakinan komitmen yang kokoh dasarkan pemahaman di atas. Maka tari sebagai salah satu jenis kesenian yang diperbolehkan karena merupakan hasil olah rasa dan karsa yang merupakan fitrah seorang manusia. Hal yang perlu diperhatikan dalam ciptakan tari sendiri adalah tentang tujuan dan manfaat tari tersebut bagi manusia. Ketika tidak bermanfaat, maka tidak perlu dan dikembangkan oleh manusia. Salah satu hal yang membuat tari terjadi haram adalah ketika menyerupai kaum kafir seperti menggunakan iringan musik memperlihatkan aurat serta disertai dengan hal-hal yang diharamkan seperti khamar dan judi. Asy-Syakir Al-Faqih Muhammad Saleh Al-Utsaimin berkata, menari dalam hukum asalnya mahru, namun apabila dilakukan dengan cara menyeleneh atau meniru orang kafir, maka hukumnya haram. Tari yang ditampilkan berpasang-pasangan antara laki dan perempuan itu hukumnya haram. Selain itu, di dalam sebuah tarian biasanya ada sebuah gerakan bergandengan tangan maupun berangkulan. Hal tersebut diharamkan karena termasuk ke dalam ikhtilat yang dijelaskan jelas-jelas dilarang dalam Islam karena merupakan gerbang terjadinya perzinaan. Imam Ibnu Hashim Heni Siswatari pernah berkata dalam kitabnya At-Turuqul Hukmiyah, ikhtilat antara para laki-laki dan perempuan adalah sebab terjadinya banyak perbuatan keji dan merajalelanya zina. Berdasarkan keterangan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa bercampurnya kaum lelaki dan perempuan yang bukan muhrimnya dalam bentuk apapun adalah haram. Termasuk dalam hal ini adalah menari bersama antara laki-laki dan perempuan apabila jika mengikuti irama musik pop barat, dangdut, disco, dan lain-lain merupakan ketentuan syarah sesuatu yang menghantarkan kepada perbuatan haram, maka ia haram pula sebagai kaidahnya. Syarah yang berbunyi sesuatu yang menghantarkan kepada yang haram, maka ia haram pula atau dikerjakan. Pendapat-pendapat di atas menjadi dasar analisis terkait pandangan Islam terhadap seni tari di Indonesia. Turunnya hadis-hadis di atas ada di Arab pada masa jahiliyah, kita dapat
menafikan pendapat-pendapat tersebut, namun kita dapat melihat konteks keindonesiaan dalam melihat tari dalam pandangan Islam. Menurut penelitian kita, tidak bisa membaca sebuah hadis secara tersurat tanpa melihat konteks di masyarakat. Perkembangan tari di Arab pada masa jahiliyah tidak seperti di Indonesia, yang sangat beragam dan menggambarkan masyarakat masing-masing. Terkait yang berkembang di Arab, yang terkenal adalah tari perut, yang memang disajikan untuk hiburan dan menonjolkan bagian tubuh penari untuk dinikmati penonton. Tentu hal ini tidak sesuai dengan kaidah-kaidah dalam Islam. Hadis-hadis di atas tidak sepenuhnya relevan dalam kondisi tarian-tarian di Indonesia, sehingga perlu ada penjelasan yang lebih komprehensif sesuai dengan konteks masyarakat Indonesia. Sependek pengetahuan penelitian boleh dan tidaknya tarian dalam Islam bukan hanya dilihat dari kostum dan gerakannya saja, namun juga terdapat di nilai tarian tersebut. Penulisan merasa perlu mengulas tarian lebih dalam agar dapat menjadi salah satu referensi untuk pembaca dan menjalankan aktivitas tari dan hukumnya dalam Islam. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kesimpulannya yaitu tentang tari dalam pandangan Islam, yaitu Islam boleh menyuruh kita untuk menari, tapi dalam konteks dalam Islam, tetap Islami dan tidak ada yang menampilkan bentuk bukan tubuh dan sebagainya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.